Halo para penjaga lilin, selamat datang di dunia Kopat Nyebong. Dapat bercerita, dengar baik-baik. Buat kalian yang nonton dan masih tinggal di kosan, apalagi ibu kosan yang baik dan sering kasih makanan, hati-hati saja ya. Bukannya seuzon, ya tapi periksa dulu tuh sebelum dimakan. Siapa tahu kan ada racunnya. Karena kita nih nggak tahu karakter orang itu seperti apa. Apalagi zaman sekarang, banyak tuh yang sudah melakukan tindak kejahatan. Karena kasus ini nih datang dari ibu kos yang bernama Dorothea Helen Puente, yang lahir pada 9 Januari 1929 di Redlands, California. Nah, bisa dibilang background dari Dorothea ini nih cukup suram. Karena kedua orang tuanya tuh alkoholik dan ibunya nih juga punya kerjaan sampingan sebagai kupu-kupu malam buat dapetin uang tambahan lah. Nah, selama ibunya kerja nih, Dorothea sama saudaranya tuh dititipkan sama bapaknya. Tapi bapaknya sama aja nih gak beres. Alkoholik juga sama suka nyiksa anak. Istrinya saja dibiarkan kerja begituan, berarti kan dia nih suami yang rusak. Pernah juga nih dia ngancam buat bundir tuh di depan anak-anaknya. Jadi dari kecil Dorothea ini memang sudah terbiasa tuh dianiaya sama bapaknya. Ditambah lagi dia ngelihat kelakuan ibunya yang jadi kupu-kupu malam. Pastinya itu membuat sisi psikologisnya jadi terganggu. Nah, waktu usianya 7 tahun, ayahnya nih meningsoi karena TBC. Terus waktu usianya 10 tahun, ibunya meningsoi karena kecelakaan. Dan di umur 10 tahun, jadinya dia sudah yatim piatu yang mana hidupnya nih selalu berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lainnya. Pokoknya di panti asuhan, di penampungan, pindah-pindah lah. Padahal udah sekelam itu kan hidupnya. Dia menerima pelecehan seksual dari beberapa tempat rumah asuh itu. Dan pada akhirnya Dorothea menetap di Fresno, California bersama beberapa kerabatnya. Dan pas sudah beranjak remaja, dia juga jadi kupu-kupu malam. Nah, karena semua masalah hidupnya itu bisa dikatakan suram banget ya, emosi dari Dorothea ini tuh nggak stabil. Dan dia jadi sering suka bohong mengenai latar belakang keluarganya kalau ditanya orang. Ya mungkin malu apa gimana kali ya. Dia selalu ngakunya dia orang Meksiko, terus punya 18 saudara, tapi yang hidup kayak cuman 14. Terus dia juga sering ngaku dia tuh artis. Punya link ke pejabat-pejabat. Halu lah pokoknya. Dan umur 16 tahun, dia bertemu dengan pria yang merupakan tentara bernama Fred McFaul. Mereka jatuh cinta, jadian, lalu nikah. Sampai punya 2 anak. Tapi ternyata suaminya nih mirip bapaknya. Kasar dan gak bertanggung jawab sama keluarga, termasuk sama anak-anaknya. Jadinya kedua anak mereka nih diserahkan ke orang lain buat diadopsi. Pas hamil anak ketiga, dia nih keguguran. Gak lama berselang suaminya juga ninggalin dia. Bisa dibayangin gak seberapa kacau hidupnya si Dorothea? Setelah ditinggal suaminya, dia balik lagi tuh jadi kupu-kupu malam. Tapi dia ngerasa kalau penghasilannya nih kurang. Akhirnya dia mulai berbuat kriminal nih. Tapi masih yang cetek-cetek kayak malsuin cek ataupun kayak nyuri barang. Ada nih pas umur 19 tahun dia mau beli barang pakai cek palsu, tapi pegawai tokonya ningeh kalau itu tuh cek palsu. Jadinya pegawai ini telepon polisi diam-diam biar Dorothy tuh nggak sadar. Nah, tapi si Dorothy ini sadar dan berusaha kabur tuh. Tapi sayangnya dia telat. Dia ditangkap dan divonis selama 1 tahun atas pemalsuan cek. Tapi dia cuma menjalankan tuh selama 4 bulan saja. Selama dibebaskan, dia ditempatkan dalam masa percobaan selama 1 tahun. Namun gak lama kemudian, Dorothea tuh memutuskan untuk kabur lagi ke San Francisco. Pada tahun 1952, Dorothea nih pakai nama samaran Taya, dan dia tuh menikah lagi dengan pria asal Swedia namanya Alex Johansson. Di sini dia bohong lagi sama suaminya tuh, ngakunya seorang muslim dan juga keturunan Afrika dan Asia. Dia juga nih bohong tentang kerjaannya sebagai PSK. Karena kerjaan suaminya nih nelayan, jadinya jarang pulang ke rumah. Inilah yang dimanfaatkan sama Dorothea buat bawa pria ke rumahnya. Lama-kelamaan, Alex nih mulai curiga. Dia nih tahu kalau suaminya tuh nggak suka sama kerjaannya. Makanya dia putar otak nih gimana caranya biar nggak ketahuan. Akhirnya dia sewa bangunan, bukalah rumah bordil berkedok firma pembukuan. Nggak berselang lama, pemilik bangunannya nih curiga. Jadinya ditelepon polisi buat ngecek ke dalam. Nah, pas polisi ini nyamar, mereka berhasil masuk dan temukan aktivitas ilegal yang dijalankan sama Dorothea. Langsung dia tuh ditangkap dan divonis selama 90 hari. Lagi-lagi pas keluar dari penjara, hubungannya dengan sang suami tuh memburuk. Mereka bertengkar hebat, sampai Alex nih meminta Dorothea buat ke psikiater, dan pas dicek, benar saja. Dorothea ini memang tipe-tipe orang yang suka bohong dan emosinya tuh nggak stabil. Jadi dia semacam kayak selalu butuh konsumsi obat penenang. Di usia 36 tahun pada tahun 1966, Alex tuh menceraikannya. Tapi masih di tahun yang sama juga nih, Dorothea tuh nikah lagi sama Brondong yang usianya 20 tahun, lebih muda daripada dia, bernama Roberto Puente. Dari situlah nama belakang Puente itu dimiliki oleh Dorothea. Setelah 2 tahun nikah, mereka nih akhirnya cerai. Si
Roberto ini nih mau nikah sama Dorothea, itu tuh bukan karena cinta ya, melainkan biar bisa dapat green card saja. Soalnya Roberto ini kan orang luar, jadi dia nikah tuh biar bisa tinggal di Amerika. Nah, karena bingung mau kerja apaan, karena kan umurnya juga sudah nggak muda lagi. Berbekal sisa uang tabungannya, akhirnya dia mutusin beli nih rumah di area Sacramento buat dijadikan kos-kosan untuk nampung orang-orang yang homeless atau semacam kayak gelandangan. Tapi yang pada punya riwayat catatan kriminal. Soalnya kan memang orang-orang yang kayak gitu tuh susah dapat tempat tinggal. Tapi jatuhnya dia di sini nih melakukan penipuannya dengan membuat tempat usahanya tuh seolah-olah punya lisensi kesehatan dari sebuah rumah penampungan gitulah. Padahal itu semacam homecare bodong yang dibikin sendiri aja gitu. Tapi sebelum masuk nih, penghuninya tuh harus menyerahkan dulu cek bantuan pemerintah mereka kepada Dorothea. Jadi kalau di Amerika nih, itu tuh memang ada kebijakan dari pemerintah yang akan memberikan dana bagi orang-orang yang homeless ini. Nah, dananya itu tuh dikasih ke pemilik rumah penampungannya itu untuk biaya operasional. Nah, berhubung tempat yang dibangun Dorothea itu tuh menerima homelessnya dengan catatan kriminal, jadi banyak banget tuh yang mau masuk ke situ. Soalnya kan tempat penampungan lain tuh biasanya nggak nerima kalau ada orang yang punya catatan kriminal. Soalnya kan berarti itu orang jahat. Takutnya di dalam tuh bikin masalah saja. Selama membuka usahanya itu tuh sudah dipastikan kalau Dorothea ini nih menyalahgunakan duit dari pemerintah. Dana yang diberikan kepadanya tuh bukan disalurkan untuk para homeless buat perawatan, tapi buat dia foya-foya. Ya sebenarnya nggak heran kan, emang tujuan dia buat itu tuh dari awal memang buat tipu-tipu. Di tahun 1974, di tempat tersebut tuh dia nih memperkerjakan seorang karyawan pria bernama Pedro Montalvo. Karena mereka jatuhnya barengan terus tuh di rumah, akhirnya cinlok, nikah deh. Padahal waktu itu tuh usia Dorothea sudah 45 tahun. Orang-orang gampangnya nikah, apalah daya Jotum, jomblo ultimatum. Sama seperti suami sebelumnya nih, pernikahannya tuh nggak bertahan lama karena Pedro nih tahu kalau Dorothea tuh mencuri duit dan barang pribadi milik penghuni. Akhirnya mereka cerai. Padahal pernikahannya tuh baru saja sebulan. Dan suatu hari, ternyata rencana dan akal bulusnya Dorothea ini nih tercium sama polisi. Soalnya ada salah satu anak kosannya ini tuh ketangkap karena berbuat kriminal, terus dipenjara. Yang gak heran sih kan, isinya homeless yang berbuat kriminal. Nah berarti kan ini orangnya sudah masuk penjara, tapi kok uangnya tetap masuk ke rekeningnya Dorothea? Berarti jatuhnya kan gak dia laporin, karena orangnya kan sudah gak ada di tempatnya Dorothea. Akhirnya polisi ini jadi curiga. Dilakukanlah tuh investigasi yang mana berujung pokoknya semua kedoknya tuh ketahuan. Akhirnya Dorothea dipenjara, dari situ tuh cuma divonis masa percobaan 5 tahun. Dengan syarat nih, rumahnya tuh harus disita dan dilarang kerja lagi di bidang yang sama. Dan sekali lagi, selama di dalam penjara, dia diperiksa psikiatrisnya dan didiagnosis mengalami skizofrenia yang tidak dapat ditentukan secara spesifik. Setelah bebas, dia sempat berkelana nih di berbagai daerah California. Belum dia putuskan nih balik lagi ke Sacramento. Karena dia nih tahu kalau dirinya kriminal di kota ini, Dorothea akhirnya tuh memutuskan ubah penampilannya. Dia berhenti tuh warnain rambutnya dan juga pakai pakaian yang terlihat sedikit lebih tua dari usianya. Padahal kan umurnya 50 tahun, tapi dia tuh ngakunya ke orang-orang 60 tahun dan itu terbukti berhasil. Gak ada satupun tuh yang mengenalinya. Akhirnya dia nyewa rumah 3 lantai dan buka lagi nih rumah kos-kosan penampungan. Tujuannya masih sama ya buat dapetin dana dari pemerintah. Uang yang seharusnya tuh dia gunakan untuk biaya operasional dan obat-obatan. Karena kan kebanyakan para penghuninya nih sekarang sudah pada tua ya. Itu tuh malah disalahgunakan dan para penghuninya tuh malah dikasih obat yang asal-asalan biar pada metong. Sampainya ada 7 penghuni yang meningsoy karena OVD dan jasadnya dikuburkan di belakang rumah. Meski sudah meningsoy nih, tapi uang jaminan sosialnya pemerintah dari 7 korban tadi itu tuh tetap mengalir ke rekeningnya Dorothea. Karena nggak ada yang tahu tuh kalau 7 orang itu tuh sebenarnya sudah nggak ada. Tapi lama-lama penghuni kosannya pada curiga. Kenapa penghuninya pada hilang satu-satu ya? Pada kemana? Dan mereka juga merasa kalau makanan dan obat-obatan yang mereka dapat yang harusnya di-provide nih tuh nggak sesuai. Kayak asal-asalan gitu. Jadi memang mereka nih mencium ada sesuatu yang nggak beres. Akhirnya mereka lapor ke polisi buat cari tahu tentang hal ini. Soalnya kan itu tuh hak mereka juga untuk mendapatkan supply yang layak dari pemerintah. Kan kayak emang sudah dikasih duit tuh ke Dorothea. Para penghuni kos ini juga ada yang memberikan kesaksian kalau selain banyak penghuni kos yang pada hilang tuh, beberapa kali mereka juga mendengar kalau kayaknya Dorothea ini nih bawa sesuatu yang berat banget dari atas menuruni tangga menuju ke kebun belakang. Terus beberapa kali mereka juga nih memergoki Dorothea lagi gali-gali tanah di kebun, tapi ukurannya tuh gede banget. Nah, akhirnya polisi datang ke tempatnya Dorothea. Pas nyampe nih, Dorothea ini sikapnya tenang banget, gak panik sama sekali. Akhirnya polisi lanjut investigasi, dicari tuh kemana-mana. Yang gak ketemu itu 7 korbannya, gak ada petunjuk juga sama sekali. Sampai akhirnya nih, para polisi tuh gali halaman belakang. Karena tadi kan ada yang cerita dari penghuni lain. Kayak curiga di halaman belakang kayak ada bekas galian. Baru dari situ satu persatu mayat para penghuni kos itu ditemukan. Dan pas mayat korban ini ditemuin, Dorothea ini nih pura-pura gak tahu, pura-pura kaget lah. Karena polisi yang lagi sibuk cari para korban, dia nih meminta
minta izin buat pergi beli kopi dan diizinin tuh. Entah polisinya sengklek apa gimana ya. Ya dipakailah tuh kesempatannya buat kabur. Pada 10 Desember 1993, akhirnya Dorothea tuh berhasil ditangkap dan divonis penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat atas 9 kasus pembunuhan yang 7 diantaranya tuh penghuni kosan. Sampai akhirnya nih di tanggal 27 Maret 2011, Dorothea tuh menghembuskan nafas terakhir akibat usia. Ya itulah kisah dari ibu kosan yang cuma ujung-ujungnya pasti masalah duit. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk dukung channel ini dan juga share ke teman-teman kalian biar bisa kita ngepet bersama. Dislike yang mau di ngepet hartanya. Sampai jumpa lagi di ngepet selanjutnya. Ciao! Jangan pada